Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustaz atas penyampaiannya, pemaparannya yang begitu mendalam. Insyaallah banyak hal yang kita dapatkan dari pemaparan dari Ustaz tadi, dari penjelasan ayat-ayat yang sudah disampaikan. Semoga kita bisa dapat memahaminya dan mentadabburinya dan bisa mengamalkannya. Langsung saja kita masuk kepada sesi berikutnya adalah pertanyaan. Nah, di sini bisa kepada ibu-ibu semua, kalau ada yang ingin mau bertanya, silahkan boleh langsung bertanya kepada Ustadz dengan mencet tombol ini ya, chat atau raise hand ya. Jadi silahkan kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Apakah ada yang mau bertanya langsung dengan Ustadz? Tampaknya belum ada ini Ustadz ya, jadi masih ada. Sudah ada? Halo? Belum? Ya. Ini juga ada pertanyaan sebenarnya Ustadz ya, dari minggu yang lalu ya Ustadz. Ya, silakan. Jadi kita memang ada beberapa pertanyaan yang kalau belum sempat terjawab nanti bisa disampaikan kepada panitia dan sudah disampaikan kepada Ustazah Sartatik. Jadi ada pertanyaan yang masuk, ada di sini, mohon disampaikan kepada Gurunda, katanya. Ada pertanyaan dari terkait dengan kesabaran seorang mukmin, Ustaz. Jadi ada pertanyaan terkait dengan kesabaran seorang mukmin terhadap tindakan orang yang memusuhi kita. Pastinya kesabaran ini bukanlah diam atau pasrahnya kita dalam menghadapi tindakan mereka. Tapi sejauh mana upaya yang bisa kita lakukan sehingga masih bisa dikategorikan sabar seperti dalam surat Maryam ini. Apakah misalnya kalau kita mengadakan demo atau aksi itu masih bisa dikategorikan dalam sabar ini atau bukan ya Ustaz? Yang sabar dalam surat Maryam seperti ini. Bagaimana ya Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang kesabaran itu para ulama mengingatkan ya bentuk-bentuknya sesuai dengan kondisi yang dialami ya. Sabarnya seseorang terhadap katakan suasana rumah tangganya yang belum membahagiakan misalnya ya, maka sabarnya dia harus sabarnya dalam bentuk bagaimana dia bertahan dengan rumah tangga itu ya. Tidak langsung berpikir istilahnya udah cerai aja deh ya, nggak seperti itu ya. Seperti yang diriwayatkan bahwa suatu saat Nabi Ibrahim merasa kurang nyaman dengan istrinya Sarah ya. Maka ketika dia mengeluhkan kepada Allah, maka Allah katakan ya, bersabarlah ya, bahwa memang kehidupan rumah tangga itu jangan maunya 100% enak semua ya. Pasti kamu harus maulah menerima ya berapa persen ketidaknyamanan itu ya. Istilahnya apa? Memang katakan kalau ada nyamannya 75%, enggak enaknya 25%, maka ya, kamu jangan terlalu fokus sama 25%-nya ya. Jadi bersabarlah atau jadikanlah 75% kenikmatan dalam rumah tangga itu untuk mengcover ya kekurangan yang ada dalam 25%-nya itu ya. Ya, ini biar sesuai dengan apa? Sesuai dengan An-Nisa 19. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira ya. Kalau kamu merasa rumah tanggamu enggak nyaman ya,
maka bersabarlah karena kesabaranmu dalam kerumah tanggaan itu insya Allah akan ada balasan dari Allah. Nah, hadis lain mengatakan juga begitu, la yafruq mu'minin mu'minatan ya, in kariha minha khuluqan wa radiya akhar ya. Seorang suami tidak boleh membenci istrinya ya. Padahal di balik kebenciannya itu masih banyak kok kelebihan-kelebihannya ya. Ya, jadi dalam hal ini kesabaran dalam kerumah tanggaan adalah istilahnya taghaful ya. Ya, istilahnya kalau bahasa kita ya udah mau diapain lagi, memang begitu orangnya ya. Toh kelebihan-kelebihannya, kebaikan-kebaikannya juga udah banyak ya. Sabarnya orang yang sakit gimana? Ya dia menerima ya dengan tetap berusaha berobat A, berobat B, berobat C ya. Tapi nggak sembuh-sembuh, ya sudah ya. Itulah sabarnya orang sakit ya. Terimalah ya betapa memang penyembuh sesungguhnya adalah Allah ya. Obat apapun, semahal apapun, jika belum diizinkan ya belum sembuh ya. Maka dalam hal ini juga beda lagi sabarnya orang-orang yang terdalimi ya. Sabarnya orang terdalimi itu disebut oleh Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman au madluman. Unsur akhaka zaliman maksudnya ya. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim ya. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, yang biasa kami tolong adalah orang yang dianiaya, tapi kalau penganiaya masa kita tolong juga ya. Ternyata maksud Rasulullah unsur ini bahasa tolonglah ya, atau belalah ya. Tolonglah orang berbuat zalim, ternyata ini bahasa motivasi ya. Bahasa motivasi yang artinya bangkit ya. Bangkit dalam arti kamu jangan diem aja kalau ada orang zalim ya. Kamu jangan diem saja ya. Cara sabarnya menghadapi orang zalim diingatkan agar dia berhenti zalimnya ya. Nggak bisa diingatkan ya, dikasih tindakan ya. Tindakan yang sedang nggak bisa, tindakan yang lebih kuat ya. Itu jadi sabar itu berbeda-beda ya, cara penyikapannya ya sesuai dengan kondisi-kondisinya ya. Jadi sabar orang yang zalim ya harus dengan menghentikan ya. Seorang ya sebutlah seorang suami ya, atau seorang yang berbuat zalim dan kita punya kuasa untuk menghentikan ya, apakah kita misalnya punya kemampuan bela diri, ini orang kalau saya lumpuhkan dia nggak berbuat zalim lagi, maka itu harus dilakukan. Unsur akhaka zaliman au madluman ya. Unsur akhaka zaliman kata Rasulullah ya. Tentu juga ada penjelasan lain ketika ternyata menyikapi orang yang zalim itu justru menimbulkan bahaya yang lebih besar ya. Maka harus difikirkan cara lain yang lebih aman ya. Artinya ya, kalau kamu ingatkan tapi membuat kamu akhirnya apakah berdampak penjara atau berdampak yang lain, maka boleh saja difikirkan yang lain, apakah sejenak ya, sekian waktu berhenti dulu, diam dulu ya, tapi sambil berpikir bagaimana menghadapi orang yang zalim ini supaya tidak menimbulkan kesengsaraan yang lebih besar lagi ya. Nah, itu yang pernah dilakukan adalah kaum muslimin terhadap Hajjaj bin Yusuf ya, gubernur Irak yang sangat zalim di zaman Bani Umayyah, yang tidak sedikit kaum muslimin yang sudah beristihad ya menghentikan kejahatannya, kezalimannya, dan tidak sedikit yang berakhir sampai syuhada, syahid, dibunuh
oleh kejahatan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ya. Yang lain ya, berusaha dengan caranya sendiri sampai akhirnya Allah menumbangkan orang yang zalim, ya. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Semoga yang bertanya bisa memahami ya apa yang jawaban dari Ustaz. Kembali saya buka kesempatan kepada ibu-ibu semuanya. Adakah yang ingin bertanya langsung dengan Ustaz gitu? Silakan kalau ada yang mau. Masih ada waktu. Jadi kalau belum ada ya mungkin nanti saya beralih dulu ke chat. Tadi kan minggu lalu, nah sekarang saya mencoba sepertinya ada masuk di sekarang ada chat di dari pertanyaan ini Bu siapa ini? Ya, Bu Yanti ya, ya Bu Yanti. Ini bagaimana sepentaran dari Bu Yanti Sekadi? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana sebaiknya sikap terbaik kita terhadap teman yang sulit mendengarkan tausiah orang lain? Kalau bila bukan dari Ustadz yang dia percaya di komunitasnya, di mana dia ingin seluruh hidupnya sesuai sunnah, namun terkadang jadi menutup diri dari pendapat orang dan pendapat lain, walau itu baik. Apakah hal ini kurang ilmu atau kurang adab ya? Bagaimana pendapat Ustadz? Sebetulnya kasus atau tema seperti ini yang harus menjadi bahan pemikiran bagi kita adalah bukan pada sulitnya orang itu menerima atau bahkan mungkin menolak atau bahkan meremehkan, ya. Tema yang benar dalam hal ini atau yang harus lebih diperjuangkan dalam hal ini adalah kesabaran penasihat itu sendiri, ya. Kesabarannya. Jadi yang harus lebih dipikirkan, saya sudah menasihati 10 kali. Kuat enggak ya kalau saya bisa menasihati lagi sampai 20 kali, ya. Saya sudah menasihati dia 50 kali. Kuat enggak ya kalau saya sampai 100 kali, ya. Karena fadilah atau keutamaan atau pahala, ya, yang paling besar itu pertama dibalik kesabaran penasehat itu sendiri. Jadi orang yang dinasehati, andai kata sudah 1000 kali nasihat, dia masih istilahnya kekeh dalam bertahan dalam kesalahannya, Anda tidak salah di sisi Allah, ya. Anda sudah mendapatkan pahala yang luar biasa, udah sabar, kira-kira kalau dihitung udah 100 kali, ya. Dan itu masuk kategori amal yang disebut di surat Fussilat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan. Ya. Jadi banyak ayat yang mengatakan tidak maunya orang itu nggak usah menjadikan kamu pusing sendiri, ya. Walaupun ya mau kadang-kadang mau nggak mau pusing, ya nggak mau terpengaruh oleh itu, ya. Kenapa? Karena Allah katakan, ya, wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun wala yus'alu amma kanu ya'malun, dan seterusnya, ya. Istilahnya apa? Bertahannya seorang dalam kejelekannya itu nggak ngaruh apa-apa sama kamu, ya. Yang ngaruh itu kalau kamu malah nggak ngapa-ngapain, ya. Selama kamu ngomong lagi, WA lagi, ya, nyindir lagi, itu kamu sudah sangat mulia di sisi Allah, ya. Iya, tapi kan kita sebagai manusia gimana ya? Kok orang kok susah banget dikasih taunya? Iya boleh, tapi jangan terlalu larut di dalam pemikiran seperti itu, ya. Karena kalau larut berarti kamu, ya, dalam pelaksanaannya jangan-jangan ada sesuatu yang nggak beres, ya. Beresnya apa? Kamu kira penentu hidayah itu diri kamu, itu udah tidak benar, ya. Penentu hidayah itu Allah, ya. Kita hanya bisa
menyampaikan, ya, mulai dengan yang serius, yang bercanda, siang, malam, ya. Jadi soal dia nggak mau itu seharusnya nggak terlalu menjadi beban pikiran kita, ya. Ya. Jangan terlalu mempermasalahkan, ya, di dalam diri ini, ya. Ya, kita harus ingat bagaimana Nabi Nuh itu mengingatkan kaumnya, ya. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Siang malam diingetin nggak mau juga, ya. Qala rabbi inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Disampaikan dengan terang-terangan, disampaikan dengan rahasia, nggak mau juga. Itu sekelas Nabi Nuh, Nabi, ya, ulul azmi dan seterusnya. Nabi papan atas namanya ulul azmi, ya. Tapi nyaris hasil kerjanya sangat minim, ya. Tapi Allah tidak menyebut Nabi Nuh gagal, Nabi Nuh sukses, ya. Sukses apanya? Sukses istiqomahnya mengingatkan orang lain. Itu begitu cara memandangnya, ya. Adapun masih penasaran juga boleh, ya. Penasaran juga boleh. Tetap walaupun penasaran tetap dalam bingkai pemberi hidayah bukan saya, ya. Saya hanya in alaika illal balagh. Saya cuma nyampein, saya cuma ngingetin, saya cuma ngajarin. Yang bisa merubah hati orang hanya manusia, ya. Maka penasaran-penasarannya pertama bolehlah, ya, dalam bentuk misalnya, ya, doanya lebih banyak lagi, ya, ya. Doanya lebih banyak lagi. Apalagi kalau yang disampaikan itu keturunan kita, ya. Maka di dalam hal ini Nabi Ibrahim punya doa yang khusus, ya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya. Ini doa ini adanya di surat Ibrahim, ya, ya. Jadi untuk anak yang modelnya apa saja kalau menyimpang pakai doa ini, ya. Ya. Walaupun dia sholat, kadang-kadang anak itu sholat, tapi misalnya akhlaknya nggak baik, pakai doa ini aja, ya. Karena kita berharap sholatnya biar lebih baik agar bisa merubah, ya. Ya, na'udzubillah, anaknya udah sholat, tapi ternyata narkoba misalnya, perbanyak lagi doa ini, ya. Karena kalau sholatnya udah benar, gak mungkin narkoba, ya. Apalagi cuma yang mubah, ya. Seorang ayah ngeluh pada saat apa doanya, ya, anak saya itu seharian tuh main merpati melulu, ya. Keranjingan burung, ya. Coba doa Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya. Jadi kalau penasaran bolehlah dikuatkan dengan doa yang lebih banyak, ya. Bolehlah penasaran dalam bentuk variasi penyampaian, ya. Termasuk variasi penyampaiannya apakah minta tolong orang lain yang bisa diterima bagi dia, ya. Ya. Masuk minta tolong dalam arti doa juga, minta tolong orang lain, Ustaz tolong doain ini kakak saya atau orang tua saya, sudah segala cara saya lakukan tapi belum juga, ya. Siapa tahu doa orang lain itu lebih bisa mempercepat, ya. Ya, begitulah. Jadi kasus seperti ini perlu pemahaman yang benar agar jangan sampai ada menjerumuskan seorang kepada kondisi kapok akhirnya, ya. Sudah 5 tahun nyampein, dia belum berubah-ubah juga. Udahlah, terserah dia. Nah, ini yang bahaya ini, ya. Jadi akhirnya Anda kehilangan peluang amal soleh yang luar biasa, ya. 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 Padahal secara akidah bisa dipahami seperti ini, ya. Alhamdulillah orang ini, ya, belum dapat hidayah, berarti saya masih punya peluang amal masih lama, ya. Ya. Kalau dia dapat hidayah mungkin saya udah nggak perlu ngomong lagi. Padahal setiap ngomongnya itu ada pahalanya di sisi Allah. Karena dia belum dapat hidayah, kita jadi sering berdoa. Berdoanya pahala, ya. Jadi pahala dakwah itu beda dengan pahala amal
untuk kepentingan sendiri, ya. Itu lebih merugikan, ya, lebih merugikan kalau sampai jatuh dalam kapok, ya, kalau nggak mau disebut putus asa, kapok dakwah, ya. Oleh karena itu berpikirlah atau pahamilah dengan pemahaman yang nikmat-nikmat saja, ya. Ya, apakah ya siapa saya sih, ya, begitu saya kasih tahu jadi benar, jadi sadar. Sekelas Nabi Ibrahim saja, ya, gagal menasihati ayahnya Azar, ya. Nabi Nuh gagal menasihati istrinya, anaknya, kaumnya, tapi toh Allah tidak menyebut mereka gagal, mereka tetap dianggap sukses. Sukses apanya? Kesabaran mengingatkan, ya. Tidak sebut gagal, kenapa? Karena itu bukan domain manusia, ya. Orang dapat hidayah itu bukan domain manusia. Jadi Allah ahkamul hakimin, Allah sangat adil. Yang bukan domain manusia tidak Allah jadikan sebagai standar penilaian. Penilaiannya pada kesabaran mengajak. Ya. Baik, wallahu alam. Makasih Ustaz. Masih bisa nggak Ustaz? Ya, bisa satu kali lagi. Iya, satu kali lagi saya. Tadi sebentar sebelum satu kali lagi itu tadi kan ada doa Nabi Ibrahim ya Ustaz, untuk kalau anaknya lagi banyak masalah. Nanti kalau nasihatin orang tua ada doa khusus nggak Ustaz? Misalnya kepada orang tua, nasihatin orang tua gitu. Ada doanya apa gimana Ustaz? Wallahu alam, ya, setahu saya belum ada riwayat yang khusus untuk orang tua, tapi ya berarti kalau nggak ada doanya bebas, ya, doanya bebas, ya. Tapi yang jelas Nabi Ibrahim pun memang salah satunya mengatakan dengan mengatakan apa? Qala salamun alaik, ya. Ketika orang tuanya menolak, Nabi Ibrahim mengatakan qala salamun alaik. Ini sebetulnya esensinya doa, ya. Cuma tidak dieksplisitkan, ya, bentuk doanya, ya. Jadi salamun alaik itu bisa, ya Allah tolonglah lunakkan hati kedua orang tua saya untuk bertaubat. Jadi salamun alaik mengandung makna, ya Allah, ya, bukalah hatinya untuk segera melaksanakan sholat apa saja, ya. Tapi yang jelas memang juga harus didoakan, ya, terhadap orang tua, ya. Astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyya, ya. Doa agar mendapat hidayah, ya. Walaupun ungkapan di sini aku akan mintakan ampun, ya. Mintakan ampun, ya. Maka ayat ini sudah dijelaskan di At-Taubah 112, ya. Tidak boleh memintakan ampun saat sudah meninggal, ya. Kalau masih hidup berarti bukan mintakan ampun. Redaksinya adalah memintakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar orang tuanya ataupun pamannya, karena dalam tafsir tidak sepakat para ulama mengatakan Azar itu ayah atau paman, karena dalam bahasa Arab abihi itu juga bisa bermakna paman, ya. Paman itu, ya, hukumnya dalam syariat seperti ayah, ya. Seperti diungkapkan dalam hadis amr rajulu sinwanu abih, ya. Pamannya seseorang itu bisa berkedudukan seperti ayahnya seorang tersebut, ya. Paman atau orang tua sendiri itu, ya, secara syar'i memang seperti orang tua. Oleh karena itu mungkin ada yang pernah baca sejarah, ternyata Nabi Ibrahim orang tuanya bukan Azar, ya. Itulah, ya, disinilah memang letak perbedaan pemahaman para ahli tafsir, apakah Azar itu bapaknya atau pamannya, ya.
Yang jelas yang ingin difokuskan oleh Allah bagaimana perhatian Nabi Ibrahim menyadarkan ya ayahnya yang belum mendapat hidayah. Wallahu a'lam. Bagaimana, Ustaz? Ini ada yang bertanya langsung gimana, Ustaz? Ya, silakan. Bisa, Ustaz. Silakan Ibu-ibu kalau ada yang mau tanya langsung. Ini Ibu Dini ya. Silakan Umi Haula. Ustaz, Suaranya. ya, Afan Ustaz mau tanya. Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz mengenai ada masalah seorang wanita itu kan khulu ya, minta cerai dengan suaminya. Kemudian setelah cerai itu beberapa tahun kemudian dia pengen rujuk gitu. Padahal kalau khulu kan tidak bisa rujuk ya. Kalau hal ini terjadi, nikah laginya itu sah atau tidak ya Ustaz? Ya, memang ada perbedaan ulama dalam hal ini ya. Tapi wallahu alam sepengetahuan saya ya memang harus nikah lagi ya. Nikah lagi dan sebagian lagi berpendapat harus nikah lagi dengan orang lain dulu ya supaya nanti bisa balik ya. Wallahu alam dalam hal ini menurut saya ikuti aja kalau memang harus resmi ya. Kalau harus resmi ikuti aja apa yang sudah diputuskan oleh KUA ya. Kalau KUA lebih menguatkan pendapat ya bisa ya maka memang berarti dia telah mentarjih atau menguatkan pendapat yang bisa ya. Ya, semoga aja insya Allah dapat orang-orang KUA yang paham fikih nikah dengan baik insya Allah. Kalau memang harus resmi, kalau memang nggak resmi ya berarti harus tanya lebih detail dulu kepada seorang alim atau seorang ustadz yang dimintai tolong menikahkannya ya apakah beliau merujuk kepada pendapat yang kuat yang mana ya proses bolehnya itu ya yang jelas memang harus nikah baru lagi ya wallahu a'lam ya baik Ustaz, alhamdulillah sampai kita pada di akhir acara. Sebagai penutup kita mohon minta doa dari Ustaz ya. Semoga apa yang disampaikan tadi ya semoga bermanfaat bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum. Kita bisa amalkan dengan kita yang gimana? Udah bisa doa. Kayaknya itu sinyalnya Ustaz. Doa aja Ustaz. Doa aja ya, baiklah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا اللهم اصرف عنا وعن جميع المسلمين اللهم اصرف عنا وعن أهلنا وعن أولادنا وعن أقربائنا وأمهاتنا وآبائنا وإخواننا وأخواتنا هذا البلاء والوباء والمحن والشدائد ما ظهر منها وما بطن في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.